Mengapa kita belajar secara daring? Mengapa tidak secara tatap muka? Seperti yang sudah kalian ketahui, sejak tahun 2020, COVID-19 melanda hampir seluruh dunia. Sudah ada 118 juta orang yang terinfeksi COVID dengan angka kematian hingga 2,63 juta orang di seluruh dunia. Dengan Amerika Serikat menjadi peringkat pertama kasus COVID-19 terbanyak di dunia dengan kasus positif 29,8 juta kasus dan menyebabkan 542.000 kematian. Karena virus ini semuanya berubah. Yang tadinya bekerja langsung dari kantor menjadi bekerja dari rumah. Sekarang menjadi sulit untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain dan berdampak pada pendidikan yang semula tatap muka menjadi pembelajaran secara daring. Kalian sudah pasti tidak asing lagi dengan namanya pembelajaran daring. Apa sih artinya pembelajaran daring? Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka secara langsung, tetapi melalui platform yang telah tersedia dengan tujuan untuk mengurangi dan menghindari wabah COVID-19. Aplikasi yang biasa dipakai untuk mendukung pembelajaran daring seperti Classroom, Google Meet, Zoom, WhatsApp, dan sejenisnya. Pembelajaran daring di Indonesia mulai sejak Maret 2020 karena COVID mulai masuk ke Indonesia. Selama proses pembelajaran, pastinya ada hambatan yang menyebabkan pembelajaran ini lebih susah dari yang dibayangkan, seperti akses internet. Jika internet baik, pembelajaran akan lancar, dan sebaliknya jika internet kurang baik, maka proses pembelajaran terganggu, dan materi yang diberikan tidak seperti saat tatap muka. Masa pandemi sudah kita lalui selama kurang lebih 1 tahun. Pembelajaran daring pastinya menimbulkan dampak positif yang ditimbulkan, mencegah tertularnya COVID-19, materi bisa diakses dimanapun dan kapanpun, memiliki lebih banyak waktu di rumah, kita dapat melakukan pembelajaran sambil melakukan kegiatan santai. Dampak negatif yang ditimbulkan, kurang memahami materi yang didapat tidak sebanding dengan pembelajaran tatap muka di sekolah, gampang stres, memiliki banyak tugas pastinya gampang membuat kita stres, apalagi tugas yang sulit dan waktu tenggat yang dekat. Karena ini membuat kita lebih mudah sakit, membuat kita cenderung lebih malas untuk mengerjakan tugas karena tergoda untuk membuka media sosial dan sering menunda untuk mengerjakannya, dan kurang bersosialisasi. Untuk menghindari dampak negatif tersebut, dibutuhkan cara belajar agar efektif. Disiplin dalam mengatur waktu. Atur waktu dengan tepat, pilihlah waktu untuk belajar, bersantai, dan tidur. Cari materi di internet. Jika ada materi yang kurang dipahami, cari materi tersebut di internet. Sudah banyak situs-situs untuk belajar. Tempat belajar bersih. Tempat yang bersih dan rapi akan membuat semangat belajar. Jaga kesehatan. Lakukan peregangan di sela-sela pembelajaran untuk membantu otak beristirahat. Dan jangan lupa untuk minum air setidaknya 8 gelas per hari. Saat ini banyak daerah yang menerapkan pembelajaran tatap muka kembali karena adanya penurunan penularan COVID-19 di daerah tersebut. Selain itu, masih ada daerah yang menerapkan pembelajaran secara daring karena intensitas penularan COVID-19 masih terjadi atau meningkat di daerah tersebut. Untuk mencegah tertularnya COVID-19, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Selalu menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi.